Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar, litubsiratin litawil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil abhar, amma ba'd. Saudaraku seiman dan sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu menjadi wasilah dan alat untuk mengenal serta mengetahui dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa'aradtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan wa bihi arafuni. Aku adalah gudang yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, alam dan segala isinya, agar dengan makhluk itu mereka mengenal aku. Terlepas dari sahih dan tidaknya riwayat ini, muncul sebuah pertanyaan, untuk apa Allah ingin dikenal? Maka jawaban yang dapat diberikan adalah oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin merahmati, mengasihi dan mencintai makhluknya. Sebab rahmat, cinta dan kasih sayang Allah itu sulit kita dapatkan bila mana yang mencintai kita tidak mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karenanya saudaraku, mari dalam kehidupan kita ini kita wujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara akan persoalan cinta kepada Allah, alangkah baiknya kalau kita renungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah hai Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, apabila engkau betul-betul benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dapatlah kita pahami bahwa rasa sayang dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu haruslah kita buktikan lewat pengamalan dan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan istilah Habibullah, kekasih Allah. Sehingga jalan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu haruslah kita teladani akan sikap dan perilaku kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudaraku, tekad untuk mengikuti Rasulullah haruslah kita tingkatkan tanpa mengenal waktu dan tempat. Jangan ibadah kita lancar bila mana si dia ada di samping kita. Jangan sholat kita mulus bila mana ada orang yang melihat kita.
Akan tetapi ketika si dia tidak ada, ataukah sholatnya di tempat yang sepi, jangankan baca surah, baca Fatihah saja tidak karuan. Masya Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah itu haruslah penuh dengan keseriusan, dan tidak boleh memakai istilah yang mudah ku ikuti, yang sulit tunggu dulu. Sebab terkadang ada orang kalau ditanya, kenapa kamu suka poligami? Kenapa kamu punya banyak istri? Dengan cepat ia menjawab, kita kan umat Muhammad. Sementara dalam sejarah kita kenal Nabi itu punya banyak istri. Akan tetapi ketika ditanyakan kepadanya, kenapa kamu tidak sholat? Dengan cepat pula ia menjawab, saya kan bukan Nabi. Ditanya persoalan istri, ia mengaku umat Muhammad. Akan tetapi ditanya persoalan sholat, ia lupa bahwa ia juga adalah merupakan umat Muhammad. Inilah ciri-ciri orang yang ragu akan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, seiman dan sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan merasa tenang, tentram, penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan sebab Allah Subhanahu wa taala telah bersama-sama dengan kita. Bahkan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi dambaan hidup kita, tumpuan harapan kita, dapat kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Hal ini sesuai dengan ungkapan Yahya bin Mu'adz, sabrul muhibbina asyaddu min sabriz zahidin. Kesabarannya orang yang mencintai itu jauh lebih tinggi daripada kesabarannya orang yang zuhud, yang jauh dari dunia. Namun bila mana ada orang yang tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hidupnya itu penuh dengan kemewahan, tetap merasa gelisah. Dan ketika dihadapkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan malas ia mengatakan, capek deh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Barangkali inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Syahriadi Al-Bugisi, At-Dhaif wal Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.